Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Solehudin. Saya adalah calon peserta guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata berkaitan dengan modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Ada 3 tahapan di dalam melakukan supervisi akademik. Yang pertama, pra-observasi, yang kedua, observasi, dan yang ketiga yaitu pasca observasi. Alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh rekan guru dari SD Negeri Lindung Alam. Perkenalkan dengan Ibu. Ya, kenalkan saya Astasia. Saya mengajar di kelas 1. Baik, ya, terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Asti, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Pak Dede sendiri? Alhamdulillah sehat Ibu ya. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu ya dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian Ibu menindaklanjuti dari percakapan yang telah kita lakukan di WhatsApp Bu ya. Hari ini kita akan melakukan pra-observasi ya. Bagaimana Ibu terkait rencana pelaksanaan pembelajaran nanti yang akan dilaksanakan di kelas Ibu? Ya, alhamdulillah Pak. Perangkat pembelajarannya sudah dipersiapkan seperti RPP, LKPD, media pembelajaran, bahan ajar, dan instrumen penilaian hasil belajar. Alhamdulillah sudah dipersiapkan. Luar biasa sekali Ibu ya. Ibu sudah menyiapkan perencanaan pembelajaran buat esok, yaitu tadi dari LPP, tadi LKPD, bahan ajar juga ya. Kemudian ada juga mungkin alat peraga Ibu ya. Ya, peraganya. Nah Ibu, berkaitan dengan materi apa yang akan dilaksanakan besok Bu? Ya Pak, karena di SD Negeri Lindung Alam ini masih kurikulum 2013 Pak ya, jadi pembelajarannya masih tematik. Ya, jadi pada pembelajaran nanti sudah di tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 3, tanaman di sekitarku. Pembelajaran 3, muatan pembelajaran atau mata pelajaran matematika. Materinya penjumlahan 2 bilangan dengan hasil maksimal 100. Kemudian juga SBDP, materinya membuat karya pohon 3 dimensi dari kertas dengan teknik menggunting atau merobek. Baik ya Ibu, kalau yang saya cermati masih menggunakan tema Bu ya, Tema Pak. yaitu di tema 7. Tema Kemudian mata pelajaran yang terintegrasi yaitu matematika dan SBDP. Kemudian Bu, untuk tujuan pembelajaran sendiri Bu yang ingin dicapai seperti apa? Ya, saya uraikan satu persatu ya Pak ya, untuk tujuan pembelajaran matematikanya. Yang pertama, melalui kegiatan mengerjakan latihan soal dan dengan menggunakan media hitung berupa benda konkret, peserta didik dapat melakukan penjumlahan 2 bilangan dengan hasil maksimal 100 dengan bantuan benda konkret dengan tepat dan bertanggung jawab. Lalu yang kedua, masih tujuan pembelajaran matematika. Yang kedua, melalui kegiatan mengerjakan latihan soal dan dengan menggunakan media hitung berupa benda konkret, peserta didik dapat mengoperasikan penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan penjumlahan 2 bilangan dengan tepat dan bertanggung jawab. Lalu untuk tujuan pembelajaran SBDP-nya itu sendiri, yang pertama, melalui kegiatan membuat karya pohon 3 dimensi dari kertas, peserta didik dapat memilih alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya pohon 3 dimensi dari kertas dengan tepat dan bertanggung jawab. Lalu yang kedua, melalui kegiatan membuat karya pohon 3 dimensi dari kertas, peserta didik dapat membuat karya pohon 3 dimensi dari kertas dengan tepat dan bertanggung jawab. Baik Ibu ya, sungguh lengkap sekali Ibu ini tujuan pembelajarannya. Ya. Ada 4 tujuan pembelajaran berarti Bu ya, dari matematikanya 2 tadi, dari SBDP-nya juga 2. Kemudian dari tujuan pembelajaran yang Ibu telah sampaikan, kompetensi spesifik apa yang Ibu ingin kembangkan, baik itu sebagai guru Ibu mengajar, kemudian kompetensi siswa
sebagai subjek dalam pembelajaran itu. Baik Pak, terima kasih. Jadi kompetensi spesifik peserta didik yang ingin dikembangkan, yang pertama dalam mata pelajaran matematikanya Pak, diharapkan peserta didik ini dapat memiliki kompetensi dalam menerapkan atau mengaplikasikan konsep penjumlahan ini dalam menyelesaikan masalah sehari-hari atau dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk mata pelajaran SBDP-nya diharapkan peserta didik dapat lebih meningkatkan kompetensi dimensi kreatifnya. Juga dalam kegiatan pembelajaran kali ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan motorik halus peserta didik. Hal ini ditunjukkan dalam menggambar, menggunting, maupun menempel pada saat pembuatan karya pohon 3 dimensi dari kertas. Seperti itu Pak. Baik Ibu ya, ada 2 kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan ya. Tadi ada kata untuk melatih atau anak supaya memiliki kemampuan kreatif Bu ya. Ya, kreatif. Nah mungkin kreatif ini adalah salah satu nanti dimensi yang harus dikembangkan ya di dalam kurikulum Merdeka, karena ada profil pelajar Pancasila Bu ya. Ada dimensinya kan, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, kemudian mandiri, tanggung jawab ya, kreatif salah satunya itu. Nah mungkin dengan pembelajaran Ibu tersebut nanti akan memberikan peserta didik untuk dapat berpikir secara kreatif ya. Kalau yang saya cermati ini ada 2 kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan ya. Satu tadi berkaitan dengan kompetensi matematika, yang kedua dengan SBDP ya. Tadi saya menyimak juga ada dimensi kreatif, itu luar biasa sekali Ibu ya, sudah menerapkan apa yang nanti akan dilakukan dalam kurikulum Merdeka, karena kreatif ini adalah salah satu dimensi anak yang harus dikembangkan. Kemudian Ibu dari kompetensi guru itu sendiri, apa yang akan Ibu kembangkan di dalam pembelajaran nanti Bu? Ya, untuk kompetensi spesifik guru yang ingin dikembangkan, yang pertama kompetensi pedagogik. Jadi bagaimana guru dapat memahami dan mengaplikasikan, misalkan dalam hal ini teori-teori belajar ke dalam pelaksanaan pembelajaran. Contohnya dalam pembelajaran kali ini, terutama pada mata pelajaran matematika, saya menerapkan teori Brunner yang enaktif, ikonik, dan simbolik. Lalu yang kedua, kompetensi spesifik guru yang ingin dikembangkan yaitu kompetensi profesional, yaitu kompetensi atau kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan guru dalam mengupdate dan menguasai materi pembelajaran. Jadi ada 2 Pak, kompetensi pedagogik dan Ibu, kompetensi profesional. Luar biasa sekali ini Ibu kompetensi yang akan dikembangkan. Yang pertama tadi pedagogik ya, Ibu akan menerapkan teori dari Brunner ya. Memang ini sangat sesuai sekali di dalam pembelajaran matematika ya. Kemudian yang kedua dari profesional, Ibu akan mengupdate konten-konten yang berkaitan dengan pembelajaran tersebut ya. Selanjutnya Ibu, strategi yang akan Ibu persiapkan nih untuk mencapai kompetensi yang tadi Bu. Strategi apa yang akan Ibu lakukan? Untuk mencapai kompetensi tersebut, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Benar gak sih ngomongnya? Berdiferensiasi. Ya betul. Berdiferensiasi. Ya. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini strategi pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk. Produk apa produk? Produk apa? Produk. Ya. Kita lihat lagi Pak tujuan pembelajaran yang SBDP tadi ya. Jadi peserta didik ini dapat membuat karya pohon 3 dimensi dari kertas. Nah ini contohnya Pak. Ya ini saya buat dulu contohnya. Pohon 3 dimensi Bu ya. Ya. Kertas. Nah. Ya. Jadi sebentar. Jadi dalam pembuatan pohon 3 dimensi dari kertas ini, saya memberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan sendiri Pak, mereka ingin
pohonnya warnanya apa sesuai dengan minat mereka gitu. Lalu kemudian juga mau membuat bentuk pohon yang seperti apa gitu. Saya memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menentukan sendiri warna yang ingin mereka pilih dan juga bentuk yang ingin mereka buat seperti itu sesuai dengan minat dan kemampuannya. Nah, jadi produknya itu nanti akan berbeda-beda Pak, warna maupun bentuk si pohonnya sendiri itu. Ini contoh yang saya buat ya Pak ya. Iya. Nah, kemudian dalam prosesnya Pak, jadi kan sebelum jadi seperti ini itu anak-anak membuat dulu bentuknya. Ya, pertama memang memilih dulu anak-anak memilih kertasnya, memilih warna kertasnya, kemudian nanti step by stepnya memang dibimbing Pak, dibimbing satu langkah gitu. Setelah memilih warna, terus dilipat-lipat ini kertasnya, kemudian nanti anak-anak membuat bentuk pohonnya gitu ya Pak. Anak-anak juga diberi kebebasan untuk membuat bentuk pohon yang berbeda gitu sesuai dengan kemampuannya. Nah, setelah dibentuk seperti ini nanti anak-anak menggunting dan hasilnya seperti ini. Nah, nanti ini tuh jadi ada 4 Pak. Ada 4 bagian. Nah, bisa berdiri seperti ini. Nanti anak-anak diminta untuk menempel. Nah, nanti ini di sini ditempel. Nah, saya juga memberikan kebebasan kepada anak untuk menempel. Bagaimana caranya gitu ya? Antar bagian ini dapat menempel gitu. Apakah mau semuanya dilem gitu kan, atau hanya pinggir-pinggirnya saja? Jadi saya memberikan kebebasan kepada anak gitu. Bagaimana nanti ini menempel gitu. Nah, hasilnya nanti seperti ini Pak. Mungkin itu diferensiasi dalam prosesnya Pak ya, yang tadi saya ceritakan sampai menjadi pohon seperti ini. Ya. Baik Ibu, ini sungguh luar biasa sekali apa yang telah Ibu rencanakan ya demi mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan ya Bu ya. Ini sampai Ibu membuat medianya juga alat peraganya. Wah, ini luar biasa sekali Bu. Anak itu biasanya akan lebih senang apabila mereka belajar dengan sambil praktik gitu Bu ya. Biasanya akan ramai sekali gitu Bu ya. Seru itu pasti Bu ya. Nah, itu tadi kemudian disampaikan juga Ibu strateginya salah satunya akan melakukan diferensiasi produk Bu ya. Betul sekali ya, ketika kita memberikan kebebasan kepada anak di dalam membuat tugas ya, kita berikan kebebasan menurut minatnya mungkin ya, warnanya dari tadi ya, kemudian bentuknya juga diberikan kebebasan. Itu masuk Ibu ke ranah diferensiasi produk Bu ya. Seperti yang telah kita ketahui bersama ya Bu ya, untuk diferensiasi itu sendiri kan ada 3. Ada diferensiasi konten ya, kita membedakan materi atau konten itu berdasarkan kesiapan belajar mereka, atau memberikan materi itu berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian ada lagi diferensiasi proses. Nah, ini salah satunya tadi diferensiasi produk ya. Baik Ibu, selain Ibu tadi menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, adakah strategi lain Bu nanti agar pembelajaran itu lebih aktif, menyenangkan buat anak, juga menantang? Ya. Jadi saya juga menggunakan strategi KSE, kompetensi sosial emosional. Jadi menanyakan perasaan anak gitu sebelum pembelajaran dimulai, itu sebelum melaksanakan pembelajaran. Juga tak lupa saya menggunakan benda konkretnya Pak. Jadi nanti saya akan membawa tanaman cabai yang ada akar, batang, daun, biji, buah, dan bunganya.
sebagai contoh tanaman di sekitar kita gitu, Pak. Jadi nanti akan dibawa ke kelas, juga akan menggunakan biji kacang hijau sebagai contoh alat bantu peserta didik dalam berhitung gitu, menggunakan benda konkret gitu. Kemudian juga saya akan menggunakan PowerPoint interaktif, Pak. Jadi PowerPoint interaktif ini ya dapat membantu saya dalam mengingat langkah-langkah kegiatan-kegiatan apa saja yang nanti akan dilaksanakan dalam pembelajaran. Untuk pendekatan pembelajaran itu sendiri menggunakan pendekatan saintifik dan TPEG, terus modelnya model problem based learning atau PBL, metodenya ceramah, tanya jawab, pengamatan, penugasan, dan diskusi. Nah, diharapkan dengan strategi yang saya terapkan dalam pembelajaran kali ini dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Baik Ibu, saya apresiasi lagi ini Bu ya. Ternyata perencanaan Ibu itu udah matang gitu Bu ya. Udah siap sepertinya Ibu ya. Pertama tadi Ibu akan juga memadukan, mengintegrasikan dengan pembelajaran KSE ya. Ini sangat penting sekali Bu. Untuk meningkatkan fokus anak dalam belajar ya, kemudian untuk meningkatkan juga rasa sosialnya kepada teman. Kemudian Ibu menambahkan lagi ada media konkret, ini sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi Ibu ya. Ada juga Ibu media PPT juga PowerPoint ya. Kemudian Ibu di dalam pendekatan Ibu pembelajaran yang akan Ibu laksanakan, Ibu tadi menggunakan pendekatan saintifik ya Ibu. Kemudian model yang digunakan tadi ada PBL juga, problem based learning, di mana anak nanti akan memecahkan permasalahan yang Ibu berikan Bu ya. Nih Ibu sudah merencanakan segala persiapan nih yang akan nanti dilaksanakan. Kemudian adakah Ibu kendala atau kesulitan yang Ibu mungkin sudah membayangkan dari sekarang di dalam nanti Ibu mengimplementasikan strategi pembelajaran yang tadi Bu? Ya, jadi kesulitan yang saya bayangkan yaitu pengelolaan waktu, Pak. Ya, ada kalanya saya terlena dengan waktu. Dalam RPP tertuang sekian menit, tapi pada pelaksanaannya terkadang lebih gitu. Ya, terkadang lebih dari waktu yang ditentukan. Jadi saya terbayang dengan kendala di pengelolaan waktu. Baik Ibu ya. Ibu kan tadi menyampaikan manajemen waktu Bu ya. Di dalam melaksanakan pembelajaran. Rasanya kita sudah membuat perencanaan di RPP tersebut berapa menit. Kemudian ketika kita sudah di kelas ya, kita lupa Bu ya. Karena kan ada kejadian yang tidak kita harapkan gitu Bu ya. Kemudian cara mengantisipasi agar Ibu dapat mengelola dan manajemen waktu itu dengan baik mungkin seperti apa Bu? Ya, nantinya rencananya saya akan menggunakan stopwatch gitu Pak ya, sebagai pengingat saya terhadap waktu pembelajaran gitu. Jadi pokoknya perhatikan waktu pada masing-masing tahapan kegiatan pembelajaran. Kemudian adakah Ibu teman atau siapa nanti yang akan membantu di dalam melaksanakan pembelajaran nanti Bu akan dengan maksimal gitu? Ada Pak. Ada. Dalam hal ini operator ya yang dapat membantu saya menyiapkan seperti proyektor, terus speaker ya, sound juga ya, layar proyektornya gitu ya. Ada Pak operator. Baik, Ibu, luar biasa sekali percakapan kita kali ini. Ini adalah salah satu momen ya untuk mempersiapkan kita sebagai guru tentunya di dalam melaksanakan pembelajaran. Dari percakapan yang telah kita laksanakan Bu ya tadi, kesimpulan apa yang dapat Ibu dapat ambil? Iya. Jadi yang dapat saya simpulkan dari kegiatan
pra oh jadi yang dapat saya simpulkan dari kegiatan praobservasi ini, yang pertama, persiapan pembelajaran penting dilakukan, Pak. Ya, persiapkan perangkat pembelajaran dengan matang dan baik, ya, seperti RPP-nya, LKPD-nya, media pembelajarannya, bahan ajar, dan instrumen penilaian hasil belajar. Jadi persiapan pembelajaran ini jangan sampai dilakukan dadakan seperti itu, Pak. Jadi harus benar-benar dipersiapkan dengan baik agar mendapatkan hasil yang baik juga. Amin. Lalu yang kedua, tujuan pembelajaran sangat penting, Pak. Guru harus memiliki tujuan atau keinginan atau kahoyong gitu, Pak, terhadap peserta didik. Maksudnya seperti ini, Pak. Jadi ketika anak sudah selesai melakukan pembelajaran di sekolah gitu ya, kita sebagai guru ingin anak bisa apa sih gitu, Pak. Kita sebagai guru ingin anak tahu apa sih ketika anak sudah selesai gitu, keluar dari sekolah gitu. Jadi kembali lagi pada poin yang pertama itu, persiapkan pembelajaran dengan baik dan matang agar dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta. Seperti itu. Jadi ada dua. Baik Ibu, luar biasa sekali kesimpulan percakapan kita kali ini. Ibu menyampaikan ada 2 poin ya. Yang pertama, perangkat pembelajaran. Ya. Yang kedua, Ibu tadi menyampaikan harus memiliki tujuan pembelajaran. Ya. Luar biasa sekali Ibu apa yang Ibu sampaikan ya. Saya sudah tidak sabar lagi nih ingin melakukan observasi nanti. Ini waktunya besok kan ya? Insya Allah hari Rabu, Pak. Hari Rabu ya. Hari Rabu. Terima kasih atas waktunya Ibu sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan nanti berjalan dengan baik dan lancar ya, dan tujuan pembelajarannya tercapai oleh peserta didik. Terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat anak-anak semua.
Nak kayu bukan sinar. Aku tak ada video. Aku mana video dapat duit. Aku hari-hari menjaga ayam dulu dia. Bukan main bersiap. Nak petik sayur je kot. Dah, pergi cepat. Nak beli tomato. Aku beli semua.
Ya betul begitu ya. Jangan pulang lagi. Ini ya. Ini udah nanti.
diri sendiri? Alhamdulillah luar biasa sehat ya. Alhamdulillah Ibu kita bisa bertemu kembali ya dalam serangkaian kegiatan supervisi akademik untuk memenuhi tugas CGV. Kemudian Ibu kita akan melakukan pasca observasi Ibu. Kemudian dari kegiatan ini apa yang ingin Ibu harapkan? Ya, yang saya harapkan dari kegiatan ini yaitu ingin mendapatkan feedback atau umpan balik, saran-saran, masukan-masukan terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Jadi ini sebagai refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin. Iya Ibu, saya ingin bertanya-tanya dulu ini tentang perasaan Ibu selama rangkaian supervisi ini ya. Bagaimana Ibu nih telah melaksanakan praktik mengajar di kelas? Ya, alhamdulillah lega Pak, senang, plong gitu Pak. Lalu juga bersyukur juga bisa dilibatkan dalam program coaching ini. Ya Ibu luar biasa sekali Ibu ya. Saya bersama Ibu di SD Negeri 5 Malam ini, saya merasa bersemangat sekali ya memiliki rekan yang mau belajar bersama saya gitu ya. Kemudian terkait dengan strategi pembelajaran Ibu ya, kemarin kan Ibu menyampaikan di pra-observasi itu Ibu mau menggunakan media konkret yang kemudian menggunakan model problem based learning, kemudian juga ada kaitannya dengan diferensiasi produk ya. Itu bagaimana Ibu ketika di kelas pelaksanaannya? Ketika di kelas pelaksanaannya alhamdulillah lancar Pak. Strategi-strategi yang sudah direncanakan kemarin alhamdulillah terlaksana dengan baik. Strategi model PBL, menggunakan media konkret, kemudian strategi pembelajaran diferensiasi produk, alhamdulillah strateginya sudah terlaksana dengan baik. Ya baik Bu, ketika saya membersamai Ibu di kelas, memang terlihat Bu ya, Ibu menggunakan media konkret. Di sana ada Ibu menggunakan biji-bijian kacang ya, kemudian menggunakan tanaman yang ada di sekitar sekolah. Terlihat juga ada langkah-langkah kegiatan PBL-nya juga terlihat. Kemudian diferensiasi produknya juga ada ya, itu ketika siswa diberikan kebebasan untuk memilih warna dalam pembuatan pohon karya 3 dimensi. Kemudian ada lagi Ibu juga penggunaan media berbasis TIK atau TPACK ya. Ibu menggunakan PowerPoint interaktif ya di dalam melaksanakan pembelajaran dan evaluasi ya. Kemudian dari tujuan pembelajaran yang Ibu telah tuliskan ya di rencana, kemudian Ibu aplikasikan di kelas. Bagaimana dengan tujuan pembelajarannya Bu? Apakah sudah tercapai? Apakah masih belum? Ya, alhamdulillah untuk tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya Pak ya. Jadi kemarin itu kan saya belajar tematik ya Pak, tema 7 tanaman di sekitarku. Jadi ada 2 mata pelajaran, matematika dan SPDP. Untuk matematikanya itu sendiri, alhamdulillah sudah tercapai juga, anak-anak sudah bisa mengaplikasikan atau menerapkan konsep perubahan dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk SPDP-nya sendiri, alhamdulillah juga sudah tercapai tujuan pembelajarannya, yaitu anak-anak dapat membuat pohon 3 dimensi dalam kelas. Iya Ibu, luar biasa sekali ya Ibu. Ketika saya bersama Ibu di kelas juga, saya ikutan semangat gitu Bu ya. Luar biasa, anak juga aktif Bu ya. Mari kita refleksikan bersama Bu ya terkait apa yang telah Ibu laksanakan di kelas. Ibu kira-kira apa nih yang sudah baik menurut Ibu itu perlu dipertahankan gitu? Ya, kalau menurut saya yang sudah baik dari kegiatan pembelajaran kemarin itu media pembelajarannya Pak. Jadi saya kan menggunakan PowerPoint ya, dalam PowerPoint itu ada lagunya, ada videonya gitu. Jadi anak-anak tuh semangat gitu, tertarik kalau diajak bernyanyi, apalagi anak kelas 1 ya Pak ya. Anak-anak tertarik untuk bernyanyi, anak-anak juga tertarik untuk menonton film Pak. Jadi yang baiknya itu media pembelajaran. Media pembelajaran. Ya. Ada lagi Bu selain itu Bu? Oh ya, kegiatan pembelajarannya juga menarik menurut saya karena anak-anak dilibatkan langsung dalam pembuatan karya pohon 3 dimensi itu Pak. Jadi anak senang gitu Pak kalau suruh buat sesuatu. Praktik Bu ya? Ya, nah itu terkait hal yang baik Ibu ya yang perlu dipertahankan. Kemudian
apa nih kira-kiranya yang Ibu masih anggap ini masih belum maksimal gitu Bu? Perlu ditingkatkan ya? Ya. Kalau menurut saya hal yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan pembelajaran kemarin itu pengelolaan kelasnya Pak. Iya. Ya, jadi ketika anak-anak sudah selesai gitu mengerjakan tugas yang diberikan, memang ada beberapa anak yang jalan-jalan gitu ya di kelas 1 ya. Jadi pengelolaan kelasnya Pak masih perlu ditingkatkan. Iya. Ya. Itu yang perlu ditingkatkan Bu ya, pengelolaan kelas. Kemudian terkait dengan diferensiasi produknya Bu, gimana itu Bu? Sudah tercapai belum? Alhamdulillah sudah tercapai Pak. Jadi kemarin itu kan membuat pohon 3 dimensi dari kertas ya. Jadi saya memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih warna apa yang mereka inginkan untuk membuat pohon 3 dimensinya. Kemudian bentuknya juga seperti apa. Jadi saya memberikan kebebasan kepada anak gitu, baik dari segi bentuk maupun warna. Jadi beragam gitu, hasilnya nanti beragam gitu. Warnanya beragam, bentuknya juga beragam. Tercapai untuk diferensiasi produknya. Iya. Alhamdulillah tercapai. Kemudian Ibu terkait dengan langkah-langkah pada model Pro 16 ini, apakah semuanya sudah terlaksana dengan baik? Apakah ada langkah-langkah mungkin yang perlu ditingkatkan? Alhamdulillah sih secara keseluruhan sudah terlaksana dengan baik. Adapun mungkin yang perlu ditingkatkan pada saat anak mempresentasikan hasil karyanya gitu ya. Jadi saya tuh enggak presentasi di depan kelas gitu, enggak. Jadi di meja masing-masing gitu Pak. Caranya anak yang dia karena masih Ya. kelas 1 Ya. masih cukup sederhana ya. Kemudian Ibu terkait dengan tadi sesuatu yang akan Ibu tingkatkan ya. Ini rencana tindak lanjutnya ke depan, apa yang akan Ibu rencanakan gitu untuk pengembangan diri, untuk meningkatkan kompetensi yang tadi Bu. Oh iya, untuk meningkatkan kompetensi yang tadi, rencananya saya akan belajar mandiri, belajar mandiri melalui yang pertama PMM, yang platform marketing mengajar. Lalu juga bisa sharing dengan yang kedua, bisa juga sharing dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah gitu, atau bisa juga dengan rekan satu gugus Pak KKG gitu. Dan yang ketiga, belajar mandiri melalui media sosial seperti YouTube atau Telegram, Facebook, Instagram. Baik Ibu, luar biasa sekali rencana tindak lanjut ke depan untuk meningkatkan kompetensi yang tadi Bu ya. Kemudian kalau melihat waktunya ini kapan ya akan segera dilaksanakan? Insya Allah bisa dimulai dari hari ini ya Pak ya, karena kan seperti PMM itu mah fleksibel ya Pak ya. Iya. Ya, insya Allah bisa dimulai dari hari ini. Kira-kira berapa lama nih Bu untuk PMM ini? Insya Allah 3-6 bulan ke depan insya Allah selesai. Ya, memang bagus Bu ya, sekarang Kemendikbud sudah memfasilitasi kegiatan platform pembelajaran mandiri buat guru, artinya tidak lagi harus terikat, tidak lagi harus bersama komunitas, bisa juga secara mandiri kita melakukan pengembangan diri tersebut. Kemudian tadi ada KKG Bu yang disebutkan ini dalam bentuk komunitasnya ini, kapan akan dilakukannya nih KKG ini? Ya, kalau KKG mungkin nanti bisa didiskusikan dengan satu komunitas. Iya. Ya, selain dari waktu dan target pengembangannya, ini kira-kira Ibu ada nggak nih rekan kerja yang bisa mendukung dalam kegiatan pengembangan diri yang telah Ibu sampaikan tadi? Sangat ada Pak. Ya, kepala sekolah, rekan sejawat di lingkungan sekolah, juga rekan-rekan sejawat yang lain itu bisa menjadi. Ya Pak, selain tadi rekan sejawat, kepala sekolah juga harus ada media. Yang mungkin ya Pak ya, media seperti gadgetnya, laptop, komputer, datanya, ya, seperti itu. Ya Ibu, luar biasa sekali ini rencana tindak lanjut ke depan dalam rangka meningkatkan kompetensi yang tadi yang Ibu anggap ini belum maksimal ya.
luar biasa sekali rencana Ibu. Ya, semoga kita diberikan kemudahan tentunya di dalam melakukan perubahan atau refleksi untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Niat baik kita Allah berikan kemudahan karena ini adalah untuk kepentingan dan memajukan pendidikan di khususnya di yang ada di SD Malang ya. Dari percakapan kita kali ini tentang pasca observasi, apa ini yang dapat Ibu simpulkan? Ya, yang dapat saya simpulkan dari kegiatan pasca observasi ini, pertama memang dari awal kita melihat permasalahan di kelas ya. Kemudian setelah sharing dengan rekan-rekan, kita dapat atau bisa searching gitu, kita dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada di kelas. Saya mendapatkan pemahaman baru gitu. Mulai kemarin itu kan mulai dari observasi, kita merencanakan pembelajaran gitu, jadi pembelajaran itu terarah. Kemudian yang ini pas observasi alhamdulillah memberikan pengalaman baru dan pemahaman baru di saya. Luar biasa sekali Ibu ya, terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu ya. Ini saya sudah tidak sabar lagi nanti melihat beberapa bulan ke depan ya Ibu telah melakukan rencana tindak lanjut lagi, dan saya yakin Ibu adalah guru yang luar biasa, nanti bisa memberikan yang terbaik lagi buat anak-anak kita Bu ya. Nah, terakhir Ibu satu lagi ya, Ibu bagaimana nih perasaannya nih setelah di coaching? Oh, saya perasaannya lebih ke bersyukur sih Pak, jadi dapat dilibatkan dalam program coaching ini, jadi ya itu tadi dapat memberikan pemahaman baru bagi saya. Bersyukur alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa Ibu ya. Kita ketemu ya dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih Ibu ya atas kesempatannya, atas waktunya juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.